Selebteber, aktor Amar Zoni tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya setelah saksi kunci yang diharapkan hadir dalam persidangan justru mangkir tanpa alasan pasti. Pasalnya, saksi tersebut memegang kunci krusial berupa foto dan video yang diyakini dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik jeruji besi. Meski terhimpit situasi sulit, Amar terus berupaya mencari keadilan melalui nota pembelaan atau pledoi. Jalani puasa Ramadan di dalam sel, Amar hanya bisa memohon doa agar proses hukumnya dapat berjalan dengan lancar. Iya kan, itu kan kita udah bisa melihat sendiri gitu kan. Kalau orang, menurut saya sih hanya orang bocor ya, yang dia nulis di chat, dia juga kan pasti udah tahu ya, namanya juga di polisi gitu ya kan, dan pengacara gitu kan, yang dipilih sama mereka, pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu. Nah, tapi dia di situ kan udah bisa melihat kalau percakapan tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak pertemuan untuk membahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Sebenarnya itu aja sih sebenarnya logikanya gitu. Batas waktu ini itu 1 minggu. Satu minggu ya kan. Nah, dan sementara kan keadaannya saya waktu itu kan lagi ada di Selfie. Saya ditaruh di Selfie, makanya kenapa kemarin gerak keluarkan saya dulu dari Selfie gitu kan. Ada percakapan jadi ya setelah itu ya udah nggak ada kabar lagi apa-apa gitu. Itu bisa kemudian bahwa pihak ya kemudian yang jelas gitu. Kita kan akan berupaya dengan apa yang sesuai dengan yang kita bicarakan di awal gitu. Ya cukuplah kecewa lah ya. Maksudnya karena kesaksi sudah punya kunci di situ dan sudah disurvei juga gitu ya kan tadi malam gitu, sudah di-cross check gitu loh, dari dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita kumpulin gitu loh. Dan itu yang sebenarnya saya pengen, cuman mungkin kata Om nanti bisa dilakukan di pledoi. Di pledoi bisa disertakan itu foto dan videonya. Dari pihak mana Bang? Dari rutan. Bang, puasa ini seperti apa nih menjalani? Insya Allah kita doanya semoga lancar. Mana tadi ada nanya yang saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum, saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto para oknum-oknumnya di situ, katanya mereka punya. Cuman jujur dari aku, kenapa? Mobil, udah sama pengacara aku dipindahin. Oke, jadi udah itu paling bukti-buktinya, makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi. Oke, yang nggak hadir. Di balik dinding rutan, sosok Dr. Camelia hadir sebagai satu-satunya sandaran emosional yang setiap hari setia menjenguk dan mengurusi segala keperluan sang aktor. Dengan suara bergetar dan air mata yang pecah, Camelia mengungkapkan betapa berat beban mental yang ia tanggung saat harus berjuang sendirian tanpa kehadiran keluarga besar Amar di sisinya. Jadi saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia menghubungi saya lewat salah satu medsos yang dia menagih kalau gara-gara Amarnya diperiksa handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Amar. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Gitu. Okay. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Bang Amar? Ya tadi itu ya reaksinya gimana? Seperti apa? Dia lebih takut tinggal saya atau ditinggal orang lain. Dan gitu, saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget, tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya itu, aku tahu gitu. Aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi, karena kan tiap hari ngajarin sidang nggak boleh jadi saksi katanya. Karena jauh berubah gitu loh.
kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke. Ya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikuti Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capek. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh siapa, karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana. Jadi kayak udah capek aja, nanti kan alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah. Kondisi mental Amarzoni pun dikabarkan sangat rapuh karena ia merasa takut akan ditinggalkan oleh sosok Dr. Camelia yang selama ini menjadi jembatan informasinya. Dr. Camelia menceritakan betapa melelahkannya harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Bahkan salah satu saksi sempat meminta ganti rugi dengan handphone ikut disita polisi. Namun ketulusan sang dokter tetap kokoh karena ia merasa egois jika harus pergi meninggalkan Amar yang kini tak punya siapa-siapa lagi untuk sandaran. Baginya, ini bukan lagi sekedar urusan hati, melainkan sebuah misi kemanusiaan untuk membela seseorang yang sedang terpuruk. Mentalnya harus dikuatin, nama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar gak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya gak ada yang ngurus gitu. Karena adik-adiknya juga sibuk kerja, itu aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar, bener enggak, cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin ini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar. Kita selesai sidang, balik lagi, nggak usah tahu jodoh itu di tangan Allah, mau aku enggak, semua ikhlas, aku ikhlas. Karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois, karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya, suruh datang. Karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada. Makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada. Gak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku. Gitu loh, jadi tolonglah gitu bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku. Udahlah, aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Kalau aku juga bukan siapa-siapa kok. Ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari, pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah, saksi nggak datang, ya udah itu dijalani Allah. Ya kan, nanti tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Ya, adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya. Adiknya laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Selain itu, momen mengejutkan terjadi di ruang sidang kemarin. Dr. Camelia mendadak meninggalkan ruang sidang. Dr. Camelia marah karena Amar sempat membentaknya di depan banyak orang, hingga jaksa menegur sang aktor. Saat dikonfirmasi, Dr. Camelia menegaskan ada sebuah komitmen yang telah dilanggar oleh Amar. Baginya, jika komitmen itu dilanggar, maka selesai sudah.
Di sisi lain nih guys, hubungan Dr. Camelia dan Amar ikut disoroti tarot reader Anton Prihantono yang memprediksi jika Amar bebas ada kemungkinan ia akan meninggalkan Dr. Camelia. Namun tetap saja ya guys, prediksi bisa tepat bisa juga meleset. Jadi kenapa dok? Mungkin ada pembicaraan apa dok? Sampai Abang Amar. Oh, ada komitmen yang harus Bang Amar jalani dengan saya, tapi dia melanggarnya. Kalau dia melanggarnya, udah, maksudnya aku bilang yang begitu gitu. Udah itu aja. Seperti kecewa kak Bu dokter, tadi saksi nggak datang. Kecewa banget. Bang, kamera bang. Karena kemarin kan udah ketemu juga sampai hanya nggak ngerti juga kenapa dia bisa nggak datang, juga nggak ngerti aku. Harusnya hari ini saksi dari siapa sih dok? Yang harusnya Saksi dari Bang Amar. Oke. Oh, dari mungkin pihak Ya mantan narapidana lah yang jelas siap tahu kejadiannya kemarin karena mereka punya video kalau Bang Amar lagi dikumpulin 10 orang. Mobil tuh nggak bisa lewat soalnya. Sudah sih ngomong tadi dok. Wah, munduran gua. Ini udah mundur. Mundur. dok, terus tadi sempat ada nada Oh iyalah Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya yang dekat-dekat sama Bang Amar. Jadi aku punya komitmen kalau mau masih diurus sama aku harus ada komitmen itu. Oke? Udah. Udah itu aja. Oke? apa yang menjadi Kita tanya aja sama Bang Amar. Yang nggak tahu kita selama ini dia tahu yang tidak pernah pergi dari saya. Dari sebelum kejadian di MK itu saya yang ngurus Bang Amar. Bisa tanya nih sama Mami Yu yang selalu ingin aku jenguk. Oke? Bila misalnya Amar sudah keluar dan ternyata Amar sudah mulai berpaling, kira-kira seperti apa Dr. K? Kita lihat semestanya. Ini apa nih? Knight of Cup. Ya, di sini ada harga diri di sini. Ada harga diri yang terinjak di sini. Jadi ini ada cup yang berjalan dan di sini ada dua orang yang saling memberikan support dan dukungan di sini. Jadi bisa kita analogikan bahwa ini akan menjadi satu kekecewaan besar yang sangat besar sekali dari seorang Dr. K. Dan ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lah. Intinya berharap yang lebih baik. Karena kan kita lihat Amar dan Dr. K ini sudah sangat cocok sebenarnya. Tapi tinggal ada nggak poin jodohnya seperti itu. Tapi ini akan menjadi kekecewaan yang sangat besar kepada si Dr. K. Ada indikasi nggak kalau Amar itu akan berpaling? Semesta bicara. Adalah, ini 5 of Wands. Ini 5 of Wands ya. Kita lihat ya, ada seorang memberikan tameng tapi mukanya nengok ke belakang, nengok ke samping kanan. Ya, kemungkinan berpaling ada. Tapi kita berdoa lah, mudah-mudahan enggak. Karena kan kita hanya prediksi. Oke, berarti conclusion. Jadi bisa aku pastikan di sini adalah hubungan yang simbiosis mutualisme lah intinya. Yang satu saling membutuhkan, yang ini juga saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Dan bisa kita lihat di sini, kan bener nggak? The Sun, ya. Ini ada kartu The Sun, di mana ada dua anak kecil, lihat ini. Kita bisa lihat di sini ya, ada dua anak kecil yang saling memberikan support satu sama lain. Jadi hubungan ini bisa kita analogikan, kita artikan adalah hubungan yang saling membutuhkan. Kalau kita bilang Amar di luar, itu beda lagi. Tapi ini kan Amar di dalam. Berarti ini adalah hubungan yang saling membutuhkan. Ya mudah-mudahan sih semua berjalan lancar. Tapi yang pasti kita juga selalu memberikan support yang terbaik untuk Amar, untuk cepat keluar juga. Dan kita juga selalu memberikan support kepada Dr. K. Bahwa Dr. K bisa menjadi orang yang setia menunggu Amar di sini.